Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di dalam pengajian ini, di dalam majelis ini. Tentu ada saat-saat yang memang kita membutuhkan untuk kita bisa hadir. Di antara pentingnya kita berada di majelis ilmu agar kita semuanya bisa istiqomah. Karena istiqomah ini sangat penting. Dan tentu cara beristiqomah itu kita berada dalam majelis ilmu, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa dia bisa terus berada di dalam keadaan yang sama di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan fluktuasinya itu yang menyebabkan dia harus senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menjalani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepadanya. Kalau tadi Habib Ali Al-Habsyi menjelaskan seperti mana ibarat HP yang tinggal 5%, begitu berada dalam majelis full lagi dia. Karena iman kita ini fluktuatif, naik turun ya. Maka untuk menjaga keistiqomahan kita membangun majelis ini dan kita besarkan majelis ini, dan kita tetap menghidup-hidupkan majelis ini, karena imbasnya juga kepada kita. Sebab itu ya, saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, dan ada ayat itu, ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Kadang saya juga mengevaluasi diri saya sudah sampai sejauh mana, dan tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku rasa syukur ya pada diriku kepadamu. Ni'mataka allati an'amta 'alayya, atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua, wa an a'mala shalihan tarda, dan jadikanlah amal ibadah kami ini adalah amal ibadah yang Engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan jadikanlah kami dengan rahmat-Mu tergabung di dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tentu kita sangat memerlukan sekali doa ini supaya kita senantiasa istiqomah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan bahwa al-istiqomatu khair min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Tetapi istiqomah itu jauh lebih
daripada karunia lagi Allah bisa beri kepada kita. Orang yang bisa istiqomah itu ya nikmat yang lebih hebat daripada karomah yang Allah berikan kepadanya. Karena istiqomah itu ila akhiril hayat, sampai akhir hayat menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadalah kamu kepada Allah. Kalau dalam majelis kita ini, zikirlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kemudian kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Tafadhal kalau ada jamaah yang mau ikut ya. Ini malam Jumat. Bisa buka ya? Boleh. Boleh ya? Nah, ya saya sudah mulai. Masing-masing. Ya. Biar dia bisa lubang weekend. Jadi istiqomah itu memang sangat berat sekali. Dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah supaya kita istiqomah itu adalah di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami, tunjukilah kami senantiasa jalanmu yang lurus. Tidak ada yang menjamin kita ini tidak salah. Tidak ada yang menjamin kita ini tidak berdosa. Ya, tidak ada yang menjamin kita ini bahwa kita senantiasa bisa. Maka caranya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah doa itu ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akfilni bihalalika an haramika. Ya, kemudian wakfilni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, cukupkanlah diriku ini dari sesuatu nikmat-nikmat yang halal yang Engkau telah beri kepada kami. Istri yang halal, makanan yang halal, pekerjaan yang halal, ya. Dan jadikanlah kami ini menjadikan Engkau cukup sebagai tempat kami bergantung. Itu dia, ya. Malam hari ini kita juga kirim salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Ya, tadinya mau berangkat hari Kamis tadi karena kebetulan saya gawean saya acara halal bihalal di organisasi, tapi bisa kita atur sehingga saya masih bisa di malam hari ini. Besok siang insya Allah saya akan bertolak ke Batam hari Sabtu atau hari Ahad, mudah-mudahan bisa hadir di acara pernikahan anaknya Muhammad. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini saya mengaji kitab Riyadhus Shalihin ya, pada bab, Masya Allah, minta tolong kalau bisa nomor telepon antum yang dipakai, karena ada di dalam anu saya itu, Bang Arif, karena ada di sini kitabnya, kitab kuningnya ada di sini. Bang Arif, nanti saya matikan biar Bang Mikel telepon ya, karena kitab saya ada di sini yang kitab kuningnya di HP. Ya. Oke, nanti Bang Mikel yang teleponnya. Afwan ya. Ya. Berapa nomornya? Ya. Oh, sama juga ini 28. 0853. Iya, betul. Baterainya 28, nanti nggak sampai. Saya aja 25. Saya berani pakai. Gimana Mas? Enak saya punya. Kayaknya 50 sekian. 50 lebih. 0853 53 24 24 82 82 32
32 31. 31. Iya. Alhamdulillah. Namanya siapa tuh? Ustaz Arif. Alhamdulillah kita berada di rumah saudara kita Bang Risan, ya, satu kebahagiaan dan kehormatan bagi kita semuanya diundang ke rumah beliau. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan ya bagi penghuninya. Kita masuk pada pembahasan al-muraqabah. Ya, muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah atau merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan kita berzikir itu adalah untuk supaya kita merasa senantiasa bersama dengan Allah. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalam surah Al-Hadid. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kita senantiasa bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Kalau ini ayat meresap ke dalam hati kita, maka kita akan sangat sulit untuk berbuat kejahatan atau berbuat kecurangan atau berbuat maksiat atau berbuat dosa. Ya, karena kita senantiasa merasa bersama dengan Allah. Nah, tujuan orang yang berzikir itu adalah selalu merasa bersama dengan Allah. Banyak gunanya itu. Yang pertama, menghindarkan diri kita dari maksiat kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena akibat kita merasa dilihat oleh Allah. Ya, maka kita malu kepada Allah. Mestinya ini yang dimunculkan ke dalam setiap individu kita yang sudah sekian lama berzikir. Dan yang ketiga, kita akan memacu diri untuk senantiasa taqarrub, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita dilihatnya terus. Oleh sebab itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu kenapa mereka sampai meminta kepada Allah itu tidak banyak lagi, karena ya sudah merasa Allah melihatnya. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam qalbinya. Cuma kita mau jadikan sebagai syariat karena berdoa itu adalah satu ibadah. Doa bukhul ibadah. Doa itu adalah pokok daripada ibadah. Dan berdoa kepada Allah. Nah, kajian ini adalah kajian muraqabah supaya kita merasa senantiasa dipantau oleh Allah sehingga kita senantiasa menjaga diri kita dan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai Allah ini marah sama kita karena kita nakal gitu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman itu untuk hati mereka itu khusyuk, hati mereka itu takut, diri mereka itu takut dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan untuk bisa khusyuk adalah jalan untuk bisa takut kepada Allah. Jalan untuk bisa taat kepada Allah adalah lewat mengingat Allah. Kata Nabi SAW, orang itu tidak akan mencuri ketika dia mencuri kalau dirinya ada iman, ya, dia merasa dilihat oleh Allah, dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa bersama dengan Allah, dan dia tidak akan melakukan zina, ya, kalau dia ada iman, dia merasa dilihat oleh Allah. Ada kisah salah seorang di zaman Hasan Al-Basri kalau tidak salah saya, atau Imam Junaid Al-Baghdadi, ada seorang yang memiliki karomah. Dia punya karomah itu ketika dilihat oleh Hasan Al-Basri, kalau bukan Hasan Al-Basri, Junaid Al-Baghdadi, ya, dia itu buat rantai-rantai itu dengan tangannya. Lagi merah-merah dia buat begini. Merah. Dia pakai tangan aja. Buat rantai itu pakai tangan. Dia buat besi itu lagi merah-merah dia taruh sendiri. Dia taruh di tangannya baru dia biasa. Jadi dia enggak kemakan api.
Ditanya sama saya, kenapa kamu bisa begitu? Ini kan karomah ya. Dan itu ada karomah-karomah kayak begini itu ada. Dia bilang, dulu saya ada seorang wanita yang datang kepada saya, ya, menawarkan dirinya untuk datang kepada saya untuk pinjam uang. Tapi saya tertarik dengan dia dan saya bilang, kalau kamu mau kita kita berhubungan. Orang itu karena wanita-wanita itu ada wanita soleha, dia tidak mau, dia tinggal. Dan dia cari ke sana kemari orang untuk bisa dipinjamkan uang, karena pada saat itu memang masa-masa paceklik. Ya, akhirnya kemudian dia tidak menemukan, balik lagi dia sama orang tadi yang tukang besi. Akhirnya kemudian dia bilang, ya baiklah. Akhirnya bisa disingkat cerita, mereka sudah mau di dalam kamar. Ya katakan, tolong ditutup semua pintu. Jadi tutup semua pintu. Kata wanita soleha itu, sudah ditutup semua pintu? Sudah. Masa iya? Iya. Masih ada satu pintu yang belum kamu tutup. Pintu apa? Pintu Allah. Begitu dia dengar pintu Allah, gemetar itu. Lelaki itu gemetar, langsung dia tinggal. Kamu ambil semua ini hartaku. Saya takut kepada Allah. Cuman saya minta sama satu saja. Tolong doakan saya kepada Allah agar Allah ya menyelamatkan aku dari panasnya api dunia dan panasnya api di akhirat. Maka dia minta doa sama Allah. Sejak saat itu dia kebal api. Jadi kalau mau kebal api, jangan pula dicontoh ini. Aku mau kebal api lah. Dan itu luar biasa. Dia pandai besi. Jadi dia main api itu tidak ada lagi pakai. Itu karomah ya. Tetapi bisa kamu istiqomah seperti ini, berzikir kepada Allah terus sampai meninggal. Itu sudah luar biasa. Karena istiqomah ini pekerjaan yang sangat berat sekali. Untuk bisa datang ke rumahnya Bang Risan ini, itu bukan jaraknya saja yang menjadi ukuran. Hati. Kalau hati kita dekat dengan saudara-saudara kita, hati kita dekat dengan majelis ini, Allah akan dekatkan. Tapi kalau hati kita jauh dari teman-teman, jauh, nah, tentu Bang Cecep. Ya, seberapa jauh. Tapi karena dia cinta dengan majelis ini, dia cinta sama saya, dia cinta sama antum semuanya, dia cinta jamaah kita di sini. Dia rindu nengok Bang Joko yang sering berkelakar dengan dia kan. Sering bully dia misalnya. Tapi bully bercanda kan. Jadi Allah itu menyatukan hati. Itu alifah qulubuhum. Allah itu yang kata Allah, wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa menyatukan hati manusia itu. Walaupun kamu belanjakan seluruh hartamu, kamu tidak akan bisa menyatukan dan membuat orang itu cinta sama kamu juga. Tetapi Allah lah yang menjadikan di antara kamu itu saling cinta dan mencintai. Subhanallah. Ya, saya nggak kasih duit sama kalian untuk bisa hadir. Makan kalian yang keluar duit, keluar bensin, apa lagi keluar infaknya. Harus saya jelaskan cuma infak ya. Ayo. Keluar infak ya. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dalilnya sangat banyak. Di antara dalil yang diangkat oleh beliau Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah alladzi baraka hina taqum, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin, surah Asy-Syu'ara ayat 219 sampai 219, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ketika kita sujud, Allah tahu gerakan kita. Ini ayat memperjelas bahwa sholat itu
luar biasa sekali pengaruhnya ya dalam hubung kait kita muraqabah kepada Allah. Ya, saya sudah jelaskan kembali wasjud waqtarib itu ya. Sujudkan kepalamu di atas tanah, dekatkan batinmu kepada Allah. Wasjud waqtarib. Ya. Jadi kalau Allah lihat itu ketika kita berdiri, ya. Makanya ketika kita berdiri melaksanakan sholat, starting awal itu perlu dijaga baik-baik. Jangan ujub-ujub Allahu Akbar. Enggak. Tenangkan diri. Maka Anda bilang kalau kamu pun terlambat datang ke masjid sholat, jangan terburu-buru, santai saja, pelan saja bawaan. Karena tergesa-gesa itu adalah minat syaitan, dari syaitan. Ya. Sampai di mana kamu dapat? Ketika kamu dapat sujud, ya sampai di sujud itu. Ya. Bisa kamu naik lagi. Daripada kamu begitu datang, di mana starting awalnya itu? Ya. Kan enak itu, makanya itu kalau misalnya mau sholat, ya. Kalau sudah tengok-tengok jam, tidak lama lagi zuhur. Saya kasih contoh ada 3 itu ya. Kira-kira mana yang baik itu kan? Pertama, ya, belum dipanggil sudah datang. Yang kedua, dipanggil datang, baru datang. Yang ketiga, dipanggil-panggil tak datang-datang. Itu. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu, senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Makanya kita tidak ada kekhawatiran ya. Orang yang beriman kepada Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi dia. Dimanapun dia berada, dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hutan pun tinggal dia sendiri, dia bersama dengan Allah. Datang waktu sholat dia sholat. Ya. Tidak harus pulang ke rumah dulu. Di kebun sudah kikil berzuhri, sudah bentangkan azan di situ, Allah Akbar. Ya. Tapi kalau yang dekat-dekat dengan masjid sekitaran, ya sholatlah di masjid. Jadikan masjid itu sebagai rumah utamamu. Ya, jadikanlah masjid ini sebagai rumah utamamu. Karena masjid ini akan menjadi saksi bagi setiap hamba-hamba yang memasukinya. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum, pakailah pakaianmu yang baik-baik. Ya. Inda kulli masjidin, ketika kamu mau beribadah ke masjid. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah. Wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi kadang-kadang kita udah siapkan kan, wah kita khawatirkan nanti tidak banyak orang. Nanti banyak orang nggak. Jadi bukan saya suruh tuan rumah kalau begitu sikit aja Ustadz ya. Ya silakan disiapkan aja. Nanti kalau berlebihan kan bisa dibawa pulang ya. Dikasih sama Ustadz, dikasih sama Pak Ketua, dikasih sama, ya kayak malam hari ini saya dengar-dengar, saya cium-cium aroma bakso di sini. Masya Allah. Semoga berkah ya. Amin. Saya senang kayak seperti ini. Kita saling menguatkan, kita saling membantu menolong sesama. Ya, berapa sih ini yang kita bagikan ini, berapa sih? Ya, nanti di sisi Allah itu, nanti antum tengok sendiri itu infak-infak yang antum kasih dalam upaya untuk menyebarkan, mendakwahkan agama Allah lewat majlis zikir. Kaget-kaget nanti di akhirat kita lihat.
Kalau saya tahu begini hebatnya nih, tidak sedikit yang ku kasih, ya kan? Mudah-mudahan ditengok ceramah saya sampai habis ya, tidak yang sepenggal aja itu yang disampaikan sama Bang Samsul yang saya gini tangan saya itu. Ya. Oke. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi engkau. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Saya lanjutkan lagi dulu. Sudah pernah saya bahas. Nah, saya loncatnya. Dalam hadis yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu qala, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqatu al-muhlikat. Sesungguhnya kalian biasa melakukan perbuatan yang di mata kalian lebih halus daripada rambut. Ya. Padahal pada zaman Rasulullah kami menganggap hal itu termasuk hal-hal yang merusak amal kebaikan. Ya, apa itu apa kadang-kadang ya riya. Kadang-kadang kita khawatir juga sebenarnya. Saya khawatir juga. Ya, ketika kita ibadah terus difoto itu sebenarnya saya khawatir sekali. Jujur. Ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir juga di zaman sekarang ini kita harus menyebarkan risalah dakwah. Ya. Daripada yang niatnya diluruskan, ketimbang yang batil yang senantiasa. Kadang-kadang begini ya. Kebatilan itu, kemaksiatan itu kalau diiklankan, akhirnya dianggap biasa. Ya. Contoh misalnya ya. Contoh ini. Ya. Orang misalnya suka ngomong-ngomong jorok. Itu dibiasakan, didakwakan sama orang. Mana anak kita itu? Dianggap itu biasa-biasa saja. Nauzubillah. Padahal itu kalau kita yang dengar kayak gitu pengen kita tampar aja bibirnya kan. Abi dulu ini ya mau ngomong kayak gitu tuh susah sekali, takut kita. Ya. Ngomong sembarangan kita. Karena sudah terbiasa. Sekarang ini kalau kita rajin zikir, kita tuh mau ngomongnya kayak gitu takut itu. Karena kita menjaga iffah, menjaga kemuliaan diri kita, menjaga marwah diri kita. Nah, makanya ya kita lawan yang kayak begitu itu dengan dakwah. Kita lawan, ya. Kita lawan. Ya, dengan yang kayak begini kita sampaikan ya. Dulu orang mau ke masjid itu malu-malu, sekarang ada terus. Dulu orang mau berzikir kayak gini, ngumpul gini, segan-segan. Tapi sekarang kan, makanya itu kita harus buat arus. Sekarang sengaja saya mau tampilkan, ada hikmahnya juga kita dari rumah ke rumah ini. Kita mau tampilkan, kita buat arus dakwah ini. Kita harus mensyiarkan. Karena ayat Quran disebutkan, mudah-mudahan kita di golongan ini ya. Wa may yusyairillah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan agama Allah, sesungguhnya itu adalah lahir dari hati-hati yang bertakwa. Kalau orang-orang kafir luar biasa mereka mendakwahkan celana di atas paha itu. Ya kan? Enak sekali dia naik motor itu, pahanya kayak ubi kupas misalnya kan. Ya. Ini contoh ya.
Kemudian istri-istri kita menampilkan corak muslimah, kita lawannya kayak gitu, kita lawan. Kembali. Walaupun sedikit saja yang kita dakwakan, kemampuan kita sampai segitu, tapi kita sudah bisa menyampaikan kepada ya Rabbi, ya, kemampuan saya untuk memperjuangkan agamamu ya Allah hanya segini. Saya hanya bisa datang di majelis. Inilah cara saya untuk menolong agamamu ya Allah. Mungkin tidak bisa lebih kayak Pak Ustaz, tapi saya hanya bisa seperti ini, tolong diterima ya. Nanti kalau jangan dulu Allah, kalau Nabi tanya sama kita mau jawab apa? Bang Sarto, sudahkah kamu ya menjaga agamaku yang aku tinggalkan kepadamu? Nah, lu kita mau jumpa Kanjeng Nabi, kalau dia tanya gitu. Jangan kira ketika kita begini ini kita punya amal nggak dibawa, diperlihatkan sama Kanjeng Nabi, diperlihatkan sama Kanjeng Nabi. Ini umatmu lagi kumpul-kumpul di rumahnya, umatmu lisan. Dia tersenyum melihat kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kita. Masih ada Ta'ifatum Mansurah, kelompok golongan orang-orang yang menolong agama Allah, walaupun mereka hanya kecil jumlahnya. Yang batil ini besar sekali Pak, yang kita lawan ini. Ya, saya baca dalam sebuah artikel ada 3 itu cara untuk menghancurkan Islam dengan istilah F: food, fashion, and kenapa itu? Komunikasi. Football. Food, fashion, and football. Makanan sampai tidak ada lagi halal haram itu kan. Untuk masih ada MUI yang masih menyaring kita. Kemarin kan mau dibabat juga MUI itu, sampai logo halal pun mau dirubah-rubah. Masya Allah. Kalau ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, selesai kita Pak. Kayak Singapura sudah nggak ada lagi halal haram, hantam di situ ya. Saya ke Singapura itu masuk ke supermarket, saya tanya sama Bang Fendi, Bang, kok sudah ada label-label halalnya sudah nih? Kalau Ustaz mau cari sana, kita cari tempatnya. Itu sana label halal. Ini halalnya dari mana? Dari Malaysia halal. Saya bilang susah sekali kita mau makan di sini. Kita cari nasi padang aja di sana kalau mau makan. Kalau yang lain sudah kawan. Ya. Fashion, gaya potongan baju, pakaian yang tidak Islami. Kemudian apa? Football, bola kaki. Makanya orang-orang Arab itu mulai beli saham itu. Berani beli saham. Orang-orang Arab itu orang-orang kayanya, kalau istilahnya sultan-sultannya Raja Minyak ya. Saya ngomong sama Bang Firman, dia cerita sama saya. Itu memang ada satu organisasi itu di daerah UEFA. Mereka itu memang punya rencana untuk mengambil saham-saham itu kan, Play Emirates itu kan, udah mulai. Ya, karena memang menyaingi itu. Jadi kita berharap juga kita mencoba untuk ya berjuang di, ya walaupun kata semut dengan gajah itu, semut sama diolok dia sama siapa itu? Semut diolok dia sama, saya lupa itu ya cerita itu kan, sama katak kata dia nengok semut itu, dia taruh di mulutnya itu air, mau memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Katak ngomong, ngapain lu semut? Bawa air, mau saya padamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mana bisa kamu bakar itu? Kamu padamkan api yang begitu besar. Kata semut, daripada kamu yang tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Nabi Allah, mending saya. Semampu saya, sehingga saya tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Di mata saya sendiri, Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, dibakar sama orang-orang kafir.
Itu harus ada. Dan orang-orang yang beriman pasti hatinya terpenuh kalau agamanya dihina. Ya. Nah, kita perjuangkan di sana pelan-pelan. Oke, kita lanjutkan. An Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yagharu wa ghairatullahi Ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan cemburunya Allah itu adalah jika seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan terhadapnya. Muttafaqun alaih. Jadi Allah punya sifat cemburu. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan bahwa kalau ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahku dan bersama dengan istriku, saya akan penggal kepalanya. Saya akan penggal kepalanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kemudian yang ditanyakan, yang Nabi SAW sambut perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu telah melakukan tindakan yang benar? Dia cemburu. Dan aku lebih cemburu lagi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku terhadap apa-apa yang Allah haramkan dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi lelaki-lelaki kalau tidak ada cemburu sama istrinya, itu dayus. Jangan kita tidak cemburu sama istri kita. Kita kalau cemburu sama istri kita, udah benar. Berarti kita sayang sama istri kita. Kita sayang sama anak-anak kita. Ya. Ya Bang ya. Ya. Kalau kita sayang sama istri kita, dia adalah permaisuri yang harus kita jaga dengan baik. Kita sayang sama anak-anak kita harus jaga dengan baik. Ada lagi. Saya akan lanjutkan satu hadis yang cukup panjang. Ini hadis yang berkaitan dengan infak kayaknya. Disambungkan pula dengan masalah infak. Mohon maaf ya, biar kita lebih anu lagi. Abang ada kacamata baca ya? Nah, remnya ini apa? Panas sekali ya, masya Allah. Ya, boleh dulu. Sama. Luar biasa. Mana? Itu dia tanya, ada apa sayang gitu, baru dia ceramah itu. Ada. Gini aja. As-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna salasatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyab taliyahum fa ba'asa ilayhi malakan fa atal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qadirani an-nas fama sawfa dhahaba 'anhu fadaruhu wa 'utiya launan hasanan wa jildan hasanan faqala fa ayyul mali ahabbu ilayka qala al-iblu aw qala al-baqaru syaqul rawi fa'ati naqatan ushra'a faqala ya barakallahu lak fiha fa'atal aqra faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala sya'run hasanun wa yadhhabu 'anni hadha alladhi fadirani an-nas fama sawfa dhahaba 'anhu wa uti sya'ran hasanan
Qala fa'il mali ahabu ilaika? Qala al-baqaru fa'atiya baqarun hamilan. Wa qala barakallahu laka fiha. Fa'atal a'ma faqala ayyu shay'in ahabu ilaika? Qala ay yaruddallaha ilayya basari fa'absir bihi an-nas. Fama sanfaradallahu ilaika basara? Qala fa'il mali ahabu ilaika? Qala naganam fa'ati walidan fa'antaja hadani wa waladaha hakadha wa walada hadha. Fakana li hadha wadin minal ibli wa li hadha wadin minal bakari wa li hadha wadin minal ghanami. Summa innahu atal abrasa fi surati wa hayatihi. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at biyal jihibalu fi safari fala balagha liya yawma illa Allah. Summa bika as'alaka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wa jild al-hasan wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Faqala al-huququ kasiratun. Faqala ka'anni i'rifuka alam takun amrasa yabdhuka an-nasu fakiran fa'ataka Allah. Faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta wa atal aqra fi surati wa hayatihi. Faqala lahu misla ma qala li hadha wa radda alayhi misla ma radda hadha. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta wa atal a'ma fi surati wa hayatihi. Faqala rajulun miskinun wa banu sabilin in qata'at bil hibal fi safari fala balagha li al yawma illa billah. Summa bika as'alaka billadhi radda alayka basaraka syatan ataballagu fiha fi safari. Faqala qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari faqud ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhalu kal yawma bi syai'in akhadatahu Allah azza wa jalla. Faqala amsik malaka fa innama ubud talitun faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibika. Muttafaqun alaih. Agak panjang ini tapi cerita menarik ya, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Saya akan artikan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ada 3 orang Bani Israel yang seorang kulitnya belang-belang, kusta gitu maksudnya, yang satu lagi botak kepalanya, tak tumbuh rambut, dan yang satunya lagi buta matanya, tak dapat memandang. Allah ingin menguji mereka dengan mengirimkan satu malaikat. Sang malaikat mendatangi orang yang berpenyakit belang atau berpenyakit kusta tadi. Malaikat bertanya, apa yang paling kamu sukai? Katanya warna kulit yang indah serta hilangnya penyakit yang membuat orang jijik kepadaku. Penyakit kusta kan itu penyakit kutukan ya, menjijikkan. Sang malaikat mengusap tubuhnya dan seketika hilanglah penyakitnya dan ia diberi warna kulit yang bagus serta indah. Sang malaikat bertanya, harta apa yang paling kamu senangi? Ia menjawab, unta. Sang malaikat lalu memberinya seekor unta yang akan melahirkan. Seraya berkata, semoga Allah memberkahinya untukmu. Selanjutnya, sang malaikat mendatangi orang yang botak dan bertanya, apa yang paling kamu sukai? Ia menjawab, rambut yang indah dan hilangnya penyakit yang membuat orang jijik kepadaku. Dia botak kepalanya tapi kudisan. Setelah sang malaikat mengusap kepalanya, hilanglah penyakit kudisnya dan ia diberi rambut yang indah. Kemudian sang malaikat pun bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Yang menjawab, sapi. Sang malaikat lalu memberinya seekor sapi yang sedang hamil. Seraya berkata, semoga Allah memberkahinya untukmu. Giliran sang malaikat mendatangi orang yang buta dan bertanya, apa yang paling kamu sukai? Yang menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang lain. Setelah sang malaikat mengusap matanya, Allah mengembalikan penglihatannya. Sang malaikat bertanya, harta yang paling kamu sukai apa? Yang menjawab, kambing. Sang malaikat lalu memberinya seekor kambing yang sudah beranak. Selanjutnya semua binatang yang diberikan tadi beranak pinak sehingga orang yang berpenyakit belang bisa mempunyai unta yang banyak, yang botak mempunyai sapi yang banyak, yang asalnya buta memiliki kambing yang banyak. Pada suatu hari sang malaikat mendatangi orang yang berpenyakit belang dalam bentuk dan cara seperti sebelumnya. Ia berkata, jadi tadi itu malaikat Allah perintah untuk menguji mereka. Diuji sama Allah, udah kaya semuanya itu. Ya, udah kaya semuanya, Allah uji mereka.
Hati-hati yang jadi kaya nanti Allah akan uji. Pada suatu sang malaikat mendatangi orang yang berpenyakit belang dalam bentuk dan cara yang seperti yang berkata, saya ini orang miskin. Jadi orang malaikat yang berubah wujud, ingat, kita harus paham bahwa kadang-kadang ada malaikat yang berwujud manusia, compang-camping, mengemis-ngemis sama kita. Itu untuk menguji kita. Hati-hati. Kalau tidak beri, jangan dikata-katain. Ya. Kadang-kadang kita diuji itu. Malaikat bisa berubah wujud dari manusia. Dan kisah ini kisah terjadi. Nabi sampaikan kisah ini, bahwa ada malaikat yang berubah wujud jadi manusia. Apakah di zaman sekarang masih ada? Bisa. Dan sangat bisa. Ya. Saya orang miskin yang sudah kehabisan semua cara dalam semua perbekalan dalam perjalanan saya. Hari ini yang saya dapati, saya andalkan selain Allah dan Anda. Ya, saya hanya andalkan Allah dan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda warna kulit yang bagus dan harta yang banyak, bolehkah saya minta satu onta dari Anda untuk supaya saya punya perjalanan mudah? Orang itu berkata, masih banyak hak-hak yang harus aku penuhi. Kita kadang-kadang gitu ya. Masih ya kan? Kita tidak tahu, siapa tahu dia tadi ini, dia malaikat menguji kita. Kita lagi ada uang di dompet kita, nggak ada. Mau apa aja, nggak ada. Masya Allah. Padahal ada tuh dompet banyak. Ya. Kadang-kadang ada malaikat yang berwujud manusia. Kasih aja semampu. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, kasih aja. Kadang-kadang kita makan di warung, makan harga, kasih aja. Jangan cari yang malaikat yang muji kita tuh. Ya, dulu kita tuh miskin terus jadi kaya, diminta sedikit aja kita nggak mau, bahaya. Yang itu malaikat Khidir, Nabi Khidir, atau malaikat yang Allah ujikan untuk kita. Dan itu seringkali terjadi sebenarnya, cuman orang nggak paham. Allah uji tuh orang-orang kaya, jatuh temelan tuang itu, terbelanting dia dari 180 derajat jatuh tempe. Gara-gara Allah uji melalui malaikat. Ya. Bukan kata malaikat itu, ya, saya seperti mengenal Anda. Bukankah Anda dulu berpenyakit belang yang membuat orang jijik? Dan bukankah Anda dulu miskin lalu Allah beri harta? Orang itu berkata, aku mewarisi harta ini secara turun-temurun. Bohong lagi. Udah kedekut, bakhil, bin apa lagi? Ajaib. Ngomong lagi, bohong lagi dia. Ya? Dibilang dari turun-temurun. Sang malaikat pun berkata, jika Anda berdusta, semoga Allah menjadikan Anda seperti dulu lagi. Ya, makanya saya bilang, kalau kita punya harta sedikit, keluarkan segera 2,5%. Tanpa diminta sama siapapun. Kalau kita dapat proyek, dapat apa, segera keluarkan. Betul kan? Belum saya proyek. Dan itu diniatkan ya, diniatkan. Ya. Akhirnya kemudian dia jadi miskin lagi dan kepalanya botak lagi dan kudisan lagi dia punya badan. Bukan botak kepalanya, kudisan badannya. Ya. Lalu sang malaikat mendatangi orang yang dulu botak dalam bentuk seperti dulu, yang mengatakan, ya, seperti yang dikatakan sama orang belang tadi. Jika Anda berdusta, semoga Allah menjadikan Anda seperti dulu lagi. Giliran sama juga, akhirnya dia berdusta juga, sama perkataannya. Dia berdusta, akhirnya dia jadi miskin. Ya. Giliran sang malaikat mendatangi orang yang dulunya buta dalam bentuk dan cara seperti dulu. Ia berkata, saya seorang miskin yang sudah kehabisan semua bekal dan perjalanan saya. Hari ini yang saya dapati, yang saya andalkan selain Allah adalah Anda. Demi Allah yang telah memberikan Anda warna yang bagus, harta yang banyak, saya minta, ya, bekalan
kepada Anda apa dari harta Anda semua. Orang itu mengatakan, ya, dulu saya buta, lalu Allah memulihkan penglihatan saya. Jadi ambillah ini kambing-kambing yang kamu suka, terserah kamu mau pilih yang mana. Maka malaikat yang mengatakan, ya, hari ini saya tidak akan menyusahkan Anda. Saya ini hanya utusan Allah untuk menguji Anda atas apa yang telah Allah berikan kepada. Jadi cara Allah untuk menguji kita, kadang-kadang ada orang-orang yang datang tiba-tiba nongol, ya, kita bantu aja semampu kita, insya Allah. Dan itu beberapa kali saya melihat adakah ada kejadian-kejadian aneh kayak begitu. Saya pribadi yang punya pengalaman kayak begitu. Orang itu tiba-tiba hilang. Ya. Ya, jangan malaikat manusia ini ya. Ya. Maka para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kita miliki itu adalah semuanya milik Allah. Dan kalau Allah minta kasih aja, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Amin. An-Nabi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu." Seorang yang cerdas itu adalah orang yang menahan dirinya, ya, dari hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang bodoh itu adalah manitaba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi, ya, dan dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku masuk surga, kemudian dia beramal, ya. Masya Allah. Mutafaqun alaih. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di cuacanya luar biasa panasnya ini ya. Saya pun tidak bisa konsentrasi pun untuk mengajar ini ya. Halo, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ekstrim panas yang ada sekarang ini, ya, kita harus ambil hikmah imaniyah. Kalau kemarin setelah corona, inilah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW di akhir penghujung zaman, fitnah-fitnah, ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu Nabi umpamakan bagaikan yang kayak begini, apa namanya, tasbih, bagaikan satu sulaman batu yang terputus, jatuh satu langsung berentetan ini. Sebenarnya ini, mohon maaf dalam pandangan saya takut pakai kiranya kita beramal, tapi memang begitu. Tanda-tanda luar biasa itu corona, belum sampai 11 tahun ya, langsung menjadi panas ini, ekstrim. Saya nggak tahu sampai berapa lama itu. Apakah ini juga bagian daripada tanda-tanda akan terjadi pengeringan di seluruh dunia? Kekeringan, sungai Efrat dan lain sebagainya. Saya dalam beberapa kali ini mencerna terus, ya Allah, kalaulah kami dipertemukan dengan tanda-tanda fitnah-fitnah akhir zaman, berikanlah kami kekuatan iman. Dan saya ingatkan kepada semua jemaah saya, kalau ada dajjal yang muncul, baik dajjal dalam bentuk informasi maupun dajjal beneran, tidak usah cari tahu. Kamu tidak akan bisa mengelak, ikut campur, pasti masuk di situ. Makanya Nabi bilang, kalau ada yang kayak begitu, uzlah kalian semua. Kalau perlu tinggal di gunung-gunung.
Karena Dajjal itu akan datang sampai ke tempat kita. Kalau kita datang, kita ikut. Kemarau itu akan sampai pada titik tidak ada lagi air sama sekali. Sehingga ketika Dajjal mendatangkan dirinya bisa mendatangkan hujan, siapa yang tidak percaya? Oleh Tuhan. Orang sudah mati kelaparan, kehausan. Kata dia turun hujan, turun. Nah, coba-coba dengar. Ya kita mati kelaparan, dah. Tapi kita ada makanan kita. Makanya saya selalu tekankan ini majelis ini. Makanan di akhir zaman hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu aja makanan kita. Dan itu akan mengenyangkan kita. Nah, ada lagi makanan yang lain. Udah ini kemarau ini bisa 70, bisa 5 tahun lah ya, enggak usah 5 tahun. 1 tahun aja kemarau full seluruh dunia ini masih mending turun hujan. Alhamdulillah. Tapi panasnya ini bisa saja mengeringkan di belahan dunia lain cepat sekali. Kata Nabi SAW akan ada hujan dulu, lepas itu kemarau yang panjang. Saya mencerna kejadian-kejadian fitnah ini betul-betul tak. Kayak tidak ada jeda ini. Habis corona masuk lagi panas yang ekstrim. Tidak hanya satu belahan dunia, di seluruh dunia merasakan. Semoga Allah selamatkan kita. Makanya saya minta kepada kita semuanya, tolong dijaga. La taqumu sa'atu hatta la taqulu Allahu Allah. Tidak akan tegak ini. Tidak akan Allah datangkan musibah yang besar berupa kiamat besar, sehingga tidak ada lagi yang mengucapkan Allah. Kalau ada lagi yang mengucapkan kalimat itu, Allah akan timpakan fitnah besar di alam semesta ini berupa kiamat. Dan kita hanya bisa berlindung dengan kalimat ini. Karena Al-Quran itu akan dihapus oleh Allah nanti. Al-Quran itu tidak akan lagi ada tulisan. Itu akan terhapus dengan sendirinya Al-Quran itu. Orang hanya bisa menyebut Allah atau la ilaha illallah. Mau cepat-cepat kiamat atau mau diperlambat kiamat? Kalau diperlambat kiamat, jangan malah zikir Allah. Kita khawatir. Jangan pernah kita tidak khawatir. Kita khawatir jangan-jangan fitnahnya itu mulai dari lingkungan dekat kita. Apakah tidak boleh kita khawatir seperti itu? Nabi SAW ketika terjadi petir, beliau punya muka berubah. Dia keluar dari rumahnya dan berdoa sama Allah. Apa kata beliau? Aisyah bertanya, kenapa seperti ini kau ya Rasulullah? Saya khawatir. Dulu umat Lut, umat Samud dihancurkan oleh Allah dengan hal yang seperti ini. Aku takut umatku juga dihancurkan oleh Allah dengan cara seperti ini. Aku minta doa kepada Allah. Diperkirakan berapa lama ini panas ekstrim kayak gini? Diprediksi. Hanya Allah yang mengendalikan alam semesta ini. Kalau ini sampai 7 tahun berturut-turut seperti kalam Nabi SAW, 5 bulan aja dah pulang. semua efrat nanti akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ketemu orang langsung dia makan orang, dia bunuh orang dia makan. Makanya caranya kita untuk menyelamatkan diri, kuatkan diri kita punya iman dan takwa kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir zaman ini memang cuman pas kapan Allahu a'lam bishawab.
Ya. Saya hitung-hitung selama saya hidup dari tahun saya dilahirkan, barusan ketemu itu corona yang sangat dahsyat kemarin. Berapa tahun itu ya? 2 tahun, 3 tahun kita masih dihantam corona. Ada 2 tahun ya. Baru setahun kita lepas corona datang panas kayak begini nih. Selalu diawali di penghujung-penghujung Ramadan. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya ya. Saya ingat betul itu waktu Ramadan kemarin itu bulan sabit yang ada matahari, ada bintang. Itu saya, ya Rabbi, apa ini alamatnya? Saya nangis. Jalan-jalan saya ke rumah, ke masjid itu, ke surau di 24. Saya nengok, apa alamatnya ini ya Allah? Bisa jauhkan lah. Ya. Alamat tak bagus dijauhkan ya. Ya semoga Allah jaga kita. Makanya inilah pentingnya kita menjaga ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allah akan hancurkan semua manusia. Allah ketika menimpakan satu bencana kepada hamba yang kata Aisyah mengatakan, tapi di situ ada orang soleh ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, justru dia yang paling pertama kena. Kenapa? Dia membiarkan kemungkaran di kampungnya. Dia duluan yang dikenakan Allah, baru yang lain. Paling tidak dalam hati kita ada kebencian. Ya, ada mengingkari, ya. Semoga doa-doa kita masih dijawab oleh Allah Subhanahu. Ya. Panasnya luar biasa ini. Dan sini Kalimantan, saya telepon Kalimantan juga, anak saya panas sekali di sini nih. Saya bilang ini cobaan apa, fitnah apa lagi menimpa dunia ini ya Allah. Apakah sesuai dengan sabda Nabi SAW, bagaikan batu yang jatuh ketika ini putus ini, kata Nabi, putus satu berentetan, sep jatuh. Begitulah fitnah akhir zaman. Tidak ada jeda. Dan orang yang paling terkutuk adalah mereka yang ada di akhir zaman. Karena di saat itu tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Ada lagi yang beriman kepada Allah. Orang kafir semua. Ya. Semoga Allah menjaga iman dan takwa kita ya. Ya. Qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.